Selamat datang di channel YouTube Historiologis. Mari belajar sejarah bersama. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi pertama, yaitu kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia. Kita awali pembahasan pertama dengan mengidentifikasi lahirnya kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa. Apakah kalian tahu yang dimaksud dengan kolonialisme dan imperialisme? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, kolonialisme adalah paham tentang penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara tersebut. Sedangkan imperialisme memiliki arti sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Memang pengertian keduanya hampir senada, tapi jangan sampai lupa atau terbalik ya memahaminya. Untuk lebih memahaminya, silahkan akses berbagai sumber lainnya tentang kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Asia tentu tidak hadir secara tiba-tiba. Pada awalnya, kolonialisme dan imperialisme Eropa bukanlah dilatar belakangi oleh ambisi untuk menguasai dan menjajah bangsa-bangsa di Asia dan Afrika. Tujuan utama bangsa Eropa ke Asia dan Afrika adalah berdagang. Mereka ingin membeli barang-barang yang langka di pasar Eropa, terutama rempah-rempah. Bangsa-bangsa Eropa yang dianggap sebagai pelopor penjelajahan samudra adalah Portugis, Spanyol, Inggris. Ketiga bangsa inilah yang dianggap sebagai pelopor dimulainya masa penjelajahan samudera bangsa Barat untuk menemukan sumber rempah-rempah. Ada beberapa latar belakang munculnya penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa. Latar belakang pertama yaitu jatuhnya Konstantinopel pada 1453 ke tangan Turki Utsmani atau Ottoman. Dengan penaklukan ini Ottoman menjadi sebuah kekaisaran dan menjadi salah satu kerajaan yang paling kuat. Sultan Mehmed II juga mendapat gelar Sang Penakluk yang ditambahkan pada namanya meski masih berusia 21 tahun. Konstantinopel ketika itu merupakan pusat perdagangan antara dunia timur dan barat. Konstantinopel telah menjadi ibu kota kekaisaran sejak pentahbisannya pada tahun 330 di bawah Kaisar Romawi Konstantinus Agung. Tentara Salib kemudian mendirikan negara Latin di sekitar Konstantinopel, sementara Kekaisaran Bizantium terpecah menjadi negara-negara kecil, seperti Nisia, Epirus dan Trebizond. Bangsa Nisia akhirnya merebut kembali Konstantinopel dari orang Latin pada tahun 1261 dan membangun kembali Kekaisaran Bizantium di bawah dinasti Palaiologos. Ketika Mehmed II mewarisi tahta ayahnya pada 1451, usianya baru 19 tahun. Hal ini membuat pihak Eropa berasumsi bahwa penguasa muda Turki Utsmani tersebut tidak akan mengancam hegemoni Kristen di Balkan dan Laut Aegea. Namun siapa sangka, pada 1452, Mehmed II mulai menjalankan rencananya dengan membangun benteng di Bosporus, beberapa mil di utara Konstantinopel. Pada Oktober tahun 1452, Mehmed menempatkan pasukan di Peloponnese untuk memblokade Thomas dan Demetrios supaya tidak bisa memberi bantuan kepada saudara mereka, Konstantin C. Pada tanggal 6 April tahun 1453, sebanyak 80.000 pasukan Muslim yang dipimpin Mehmed memulai serangan terhadap 8.000 pasukan Kristen di bawah pimpinan Konstantin C, Kaisar Bizantium ke-57. Setelah 53 hari dikepung,
Konstantinopel akhirnya jatuh pada tanggal 29 Mei tahun 1453, menandai runtuhnya kekuasaan Bizantium dan berakhirnya Abad Pertengahan. Setelah menaklukkan kota, Mehmed II menjadikan Konstantinopel sebagai ibu kota Ottoman yang baru, menggantikan Adrianopel. Salah satu dampak jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki bagi bangsa Eropa adalah terputusnya jalur perdagangan rempah-rempah Asia Eropa. Sebab, bangsa Turki Utsmani banyak membuat peraturan yang menyulitkan lalu lintas pelayaran bangsa Eropa, terutama dalam memperoleh rempah-rempah. Keadaan ini mendorong para pedagang Eropa mencari jalan lain ke pusat penghasil rempah-rempah di Asia, termasuk Indonesia. Latar belakang kedua yaitu adanya penemuan dan perkembangan baru di bidang teknologi maritim. Seperti penyempurnaan kompas, teleskop, peta dunia dan karavel. Karavel adalah kapal layar kecil yang mudah dikemudikan dari abad 15 yang banyak digunakan Portugis untuk melintasi pantai Afrika Barat dan Samudera Atlantik. Latar belakang ketiga adalah munculnya teori heliosentris dari Kopernikus, di mana menyatakan bahwa bumi itu bulat. Ferdinand Magellan, pelaut pertama yang berhasil mengelilingi dunia dan membuktikan bahwa bumi bulat. Latar belakang keempat adanya buku catatan perjalanan Marco Polo. Kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur, China, tertuang dalam buku yang ditulis Rustichello berjudul The Travels of Marco Polo. Buku ini menginspirasi banyak pelaut Eropa untuk berlayar, termasuk Christopher Columbus. Latar belakang kelima yaitu adanya dorongan gold, glory dan gospel. Gold, glory dan gospel atau yang disebut 3G dianut beberapa negara Eropa seperti Portugis dan Spanyol. Gold, berkaitan dengan keinginan mendapatkan kekayaan. Glory, merupakan dorongan meraih kejayaan dengan memperluas wilayah kekuasaan. Gospel, merupakan misi suci untuk menyebarkan agama Kristen dan Katolik.